If there is a way, there is a pay. Vito, aku nambah dikit ya. Baru pada tahap gitu. Ya, kalau kan beriklan itu kan berkomunikasi dalam kampanye. Ada 3 cara, basically, kalau kita pilahkan. Yang pertama, menyampaikan pesan secara positif. Yang kedua, negatif. Yang ketiga, black. Makanya kan campaign itu positif campaign, negatif campaign, sama black campaign. Jangan black lah. Enggak, makanya saya kasih contoh. Kan misalnya gini, positif campaign itu mengatakan pilihlah saya karena saya bagus, program saya bagus, citra saya bagus, atau rencana saya bagus. Kalau negatif campaign, pilihlah saya karena lawan saya nggak bagus. Tadi McCain kan mengatakan tentang Obama itu selebriti, itu kan negatif campaign yang sah. Gitu. Pilihlah saya karena lawan saya tidak menepati janji, kata Wiranto tadi kan, janjinya nggak naik minyak tapi dia naikin. Itu kan negatif campaign yang perlu karena dia menyangkut substance yang perlu diperdebatkan sejauh faktanya korek, jangan memfitnah. Fitnah itulah black campaign. Ya, kalau black campaign ini yang tidak sah dan tidak boleh dalam demokrasi. Anda nggak boleh katakan seseorang berkata A sementara dia tidak berkata A. Tadi kan Obama juga bikin negatif campaign. Dia mengatakan McCain ini punya 7 rumah. Jangan biarkan dia menempati rumah ke-8. Itu kan dia nggak mengatakan saya bagus sebagai Obama, tetapi lawan saya nggak bagus nih. Jadi 3 instrumen ini sebenarnya yang kita perlukan 2. Dengan substance atau pencitraan, fine. Tetapi kalau sudah masuk ke black campaign, mengatakan seseorang yang tidak demikian adanya, maka dia masuk wilayah fitnah dan itu harus diperdebatkan. Berarti kalau misalnya kita masih bicara tentang tataran awal, kontrak politik berarti belum relevan. Tergantung pengertian kontrak apa, Bung. Kan masalahnya kan kalau Anda bilang kontrak itu harus pasal demi pasal kemudian seperti ditandatangan setuju dengan itu kan soal lain. Komitmen lah, singkatnya kan komitmen. Tentu saja, tapi komitmen pada tataran sekonkret apa? Kalau misalnya saya kasih contoh ya, sekarang misalnya kalau Golkar yang hari ini 2 hari terakhir muncul iklannya di televisi, kan tema dasarnya persatuan bangsa, integrasi nasional. Ini kan ide besar. Ya, jadi kalau katakanlah Golkar nanti di DPR misalnya setuju pada undang-undang atau sebuah aturan atau kebijakan yang memecahkan persatuan atau melemahkan persatuan, Anda bisa balik ke situ. Anda dulu kok kampanye persatuan, sekarang Anda mendukung undang-undang yang melemahkan persatuan. Tetapi kalau kontraknya itu Anda harus pasal demi pasal secara rinci, itu kan bukan wilayah iklan, Bung. Itu wilayah buku, itu wilayah artikel.